Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua dan para Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Wakapolri, hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah saya atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan selamat memperingati Hari Konstitusi tahun 2021 dan selamat ulang tahun ke-76 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Teriring doa semoga seluruh pimpinan dan anggota MPR RI selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan sangat berbahagia karena pada kesempatan ini kedua momen peringatan tersebut diselenggarakan secara bersama pada hari ini 18 Agustus 2021. Kesempatan ini merupakan momentum untuk menggelorakan kembali semangat juang kita sebagai bangsa Indonesia yang kuat dan bersatu. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui penetapan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi bertepatan dengan saat ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dalam rapat paripurna Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 18 Agustus 1945. Konstitusi adalah dasar dari segala hukum yang memuat peraturan pokok fundamental mengenai sendi-sendi utama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang bernama negara. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum, tapi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara. Peringatan hari bersejarah ini juga sekaligus sebagai pengingat bagi seluruh bangsa agar kembali kepada konstitusi sebagai rujukan dan panduan bernegara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah panduan dalam menghadapi ujian berat yang saat ini kita alami. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebagai pemegang kekuasaan konstitutif adalah pengawal kedaulatan rakyat, ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, MPR adalah rumah kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, dan aspirasi masyarakat. MPR juga menjadi rumah bagi seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam menghadapi cobaan, tantangan, dan krisis serta ketidakpastian akibat wabah COVID-19. Ujian ini harus kita hadapi bersama dengan penuh semangat juang, sebagaimana yang telah diteladankan oleh para pendiri bangsa ketika merumuskan Undang-Undang 1945. MPR bersama-sama lembaga negara lainnya harus mampu menunjukkan
nilai-nilai ketangguhan, kepeloporan, dan semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar bangsa Indonesia mampu mencapai masa depan yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini perlu kiranya saya sampaikan beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita bersama dalam memperingati Hari Konstitusi tahun 2021 dan hari ulang tahun ke-76 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pertama, bangsa Indonesia saat ini berada dalam momen sejarah yang sangat menentukan keberhasilan untuk mencapai cita-cita Indonesia emas pada tahun 2045. Oleh karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai penyelenggara negara untuk memastikan tersedianya segala sesuatu yang diperlukan guna menjamin terciptanya kondisi yang mendukung lahirnya masyarakat, khususnya generasi muda yang unggul, tangguh, bersatu dan optimis sebagai perwujudan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh menuju Indonesia Maju. Yang kedua, MPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki posisi yang sangat strategis yang turut menentukan keberhasilan bangsa dalam mencapai cita-citanya sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu saya mengajak MPR bersama-sama dengan DPR RI, DPD RI, serta lembaga tinggi negara lainnya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hal-hal strategis yang menentukan kemampuan kita dalam mewujudkan tujuan negara. Pandemi dan segala dampaknya serta pemulihan ekonomi memang menjadi prioritas kerja saat ini. Namun hal itu tidak semestinya membuat kita melupakan mandat jangka panjang yang diamanatkan oleh konstitusi. Dan ketiganya sebagai rumah besar bagi semua elemen bangsa yang majemuk, MPR RI juga memiliki peran sentral yaitu sebagai pengawal persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap terjaga dan tidak terdisrupsi oleh konflik kepentingan dan manuver politik praktis yang dapat melemahkan kekuatan, persatuan, dan keutuhan bangsa. Hal ini sangat penting untuk selalu menjadi pertimbangan dan perhatian kita, karena semua yang kita putuskan sebagai pengemban amanat konstitusi akan menjadi bagian dari tonggak sejarah perjalanan bangsa dan harus kita pertanggungjawabkan kepada generasi mendatang, selain juga tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan tanggung jawab yang besar dan tantangan yang tidak ringan ini, kita harus mampu membuktikan bahwa kita adalah negarawan sejati yang mewariskan karya dan legasi antar generasi. Keempatnya, saya ingin kembali mengingatkan bahwa para pendiri bangsa tidak meraih kemerdekaan dan melahirkan konstitusi secara mudah, apalagi instan, tapi melalui perjuangan yang panjang dan sangat keras, dengan fasilitas dan sarana yang sangat terbatas dan seadanya, bahkan dengan mempertaruhkan jiwa dan raga mereka. Namun berkat kegigihan, persatuan, dan semangat pantang menyerah, serta atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berhasil membawa bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati dan mensyukuri kemerdekaan yang kita nikmati bersama hingga saat ini, saya mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk bersatu, bahu-membahu, saling bergandeng tangan, bergotong royong, meneladani perjuangan para pendiri bangsa dalam menghadapi krisis yang saat ini menimpa bangsa kita untuk bangkit kembali
guna mewujudkan visi dan cita-cita Indonesia maju. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan dalam mengemban amanat konstitusi. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Merdeka!